Bapak Dr. Barlaga, jurusan THP, Ibu Amaya Abdiani, STMSC, beserta Sivitas Akademika, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang sempat hadir baik live pada hari ini maupun yang mengikuti offline, karena saya sudah share juga link offline-nya, nanti kita akan rekam via YouTube ya. Wow ya. Saya juga sudah rekam di sini juga. Di panitia sana juga sudah merekam. Mungkin nanti teman-teman kita yang tidak sempat mengikuti bisa melihat acara ini setelah ini. Ketua BEM, kemudian BPM, para ketua HMJ, dan insya Allah akan hadir ketua HMJ THP ya. Wah ya, masih dirancang dan mungkin akan akhir tahun ini di rapatnya ya, mubesnya ya. Kemudian para peserta yang dia akan masuk tanpa diseleksi oleh admin. Baik, kegiatan pelatihan pada hari ini prinsipnya tetap dengan protokol kesehatan, kita melakukan secara daring, via online, dan tetap tidak mengurangi rasa hikmat dan esensi pelatihan pada hari ini. Oleh karena itu, Anda yang sudah mendaftar via Zoom link pendaftaran, dan yang baru mau mendaftar pada hari ini, silakan Anda mendaftar di link pendaftaran untuk namanya termanifestasi mendapatkan sertifikat ya dari HMJ dan Prodi. Dan yang apabila lupa tidak sempat mengisi link pendaftaran, nanti kami dari Prodi dan HMJ akan membagikan link pretest sebelum kegiatan dimulai ya. Nanti setelah acara ini ya, setelah acara pembukaan, tolong para mahasiswa, Bapak Ibu, para peserta yang terhormat mengisi link pretest. Tidak banyak, sekitar 6 pertanyaan saja. Untuk evaluasi kami selama acara berlangsung. Dan nanti setelah acara mau selesai, sebelum ditutup, Bapak Ibu para peserta mohon mengisi link post-test berkenaan dengan daya serap Bapak Ibu dalam pemahaman materi kami. Baik, kegiatan pada hari ini mengambil tema kegiatan manajemen dan teknologi pembuatan pakan ikan di era di kondisi pandemi COVID-19. Sebelumnya, di kegiatan HMJ dan program studi aquaculture, tahun-tahun sebelumnya selalu diadakan secara langsung di kampus. Tahun ini, karena terkait dengan COVID-19, kita melakukan secara daring. Kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Prodi dan HMJ, diantaranya adalah pelatihan pembuatan aquascape, kemudian pelatihan pembuatan keramba jaring apung, kemudian pernah melakukan pelatihan penyuntikan ikan, kemudian beberapa kegiatan lainnya ya yang sudah dilakukan oleh HMJ beberapa tahun terakhir. Dan kegiatan ini akan terus berlangsung setiap tahun. Kemudian sumber pembiayaan, pendanaan, program studi akan selalu mengusulkan kepada universitas untuk selalu ada kegiatan seperti ini ya. Untuk para mahasiswa, peserta, selalu dukung dan kembangkan dan besarkan HMJ-nya, fakultasnya, melalui kegiatan-kegiatan yang positif ya, diantara seperti ini. Dan usahakan selalu launching ke media sosial, publikasi kemanapun, ke para calon siswa, kepada para anak-anak SMA yang sebagai nanti adik tingkat kita semua, sebagai calon mahasiswa maba Fakultas Perikanan Prodi Aquaculture. Bersama para andalah Prodi akan besar dan berkembang. Baik, pada hari ini narasumber ada 2.
Saya sendiri, Jimmy Cahyadi, selaku Ketua Jurusan, dan akan dibantu dengan Bapak Ricky Febrinaldi, PD MSI, dosen akuakultur. Kemudian dibantu oleh para panitia. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kompetensi Anda sebagai mahasiswa prodi akuakultur khususnya, dan mahasiswa perikanan dan kelautan pada umumnya. Mungkin juga ada para peserta yang dari luar fakultas ya pada hari ini. Selamat bergabung dan mudah-mudahan menambahkan wawasan soft skill Anda. Baik, kegiatan pada hari ini akan diselingi dengan video-video tutorial pembuatan pakan ikan dan juga ada praktek langsung dari para panitia yang sudah disiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Harapannya sebenarnya kemarin jika tidak pandemi kita bisa praktek bersama di kampus. Namun saat ini kita melakukan simulasi dan tutorial kepada para peserta Anda semua. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mampu melakukannya. Kemudian para mahasiswa tingkat akhir, khususnya angkatan 2017-2016 yang sedang mempersiapkan tugas akhir, mohon serius dan terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhirnya atau mempersiapkan proposalnya. Bagi para mahasiswa tugas akhir yang konsen dengan pakan, yang konsen dengan nutrisi pakan ikan, yang konsen dengan pembuatan pakan, yang konsen dengan perlakuan pakan bahan natural, herbal, materi pada hari ini sangat cocok untuk Anda semua. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan, manajemen, dan pembuatan pakan ikan pada kondisi pandemi COVID-19 tahun 2020 ini diselenggarakan oleh Himakua atau HMJ Akuakultur bersama dengan Program Studi Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan dengan resmi kita buka bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Acara kelima, pembacaan doa. Kepada Saudara Muhammad Fazli, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dilancarkan. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim, silakan menyesuaikan. Marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan pelatihan kompetensi perikanan budidaya dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa,
perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah pembukaan acara yang telah terlampaui. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekeliruan di dalam pembukaan acara ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke acara selanjutnya, saya harap untuk peserta tetap berada di dalam Zoom, karena kita akan masuk ke sesi materi pelatihan kompetensi perikanan budidaya melalui kegiatan manajemen dan teknologi pembuatan pakan ikan yang akan dimoderatori Aprinaldi Wua. Kepada Saudara Aprinaldi Wua, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC yang mempersilahkan saya untuk menjadi moderator untuk pemateri pada hari ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Aquakultur, Bapak Jimmy Cahyadi, SPI MSI. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator, Saudara Aprinaldi Wua, selaku Ketua HMJ Aquakultur sekaligus moderator pada kegiatan pelatihan kompetensi pembuatan pakan pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada sesi presentasi, saya ingin Bapak, Ibu, para mahasiswa, para peserta pada hari ini mengisi link pretest kegiatan kita pada hari ini. Link di-share via chat. Silakan Bapak Ibu buka dan isi sebentar. Mohon waktunya sekitar 2-3 menit. Baik, Bapak Ibu para peserta mahasiswa, saya sudah share link pretest via chat menu Zoom kita. Silakan Bapak Ibu para peserta mahasiswa buka dan mohon isi. Aprinaldi, sudah mengisi? Aprinaldi, sudah mengisi link pretest?
Ya, Wah. Sementara ngisi, Pak. Bisa ya? Diisi ya? Bisa dibuka ya? Silakan Bapak Ibu para peserta mahasiswa, mahasiswi mengisi link pretest yang sudah di-share di kolom chat via chat Zoom ini. Oh, itu Bang. Tindro nih. Tindro nih. Yes. Minta aku air putih Bang. Minta aku air putih minta. Namanya seperti 3 orang yang Sudah, Pak. apa gitu? Iya toh. Libur kali ya. Paketnya kerja. Bagaimana, Pak? Baik, Bapak Ibu para peserta, sambil mungkin ada yang belum sempat masuk pada link pretest kita, sembari kita mulai kegiatan persentase yang pertama.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Persentase yang pertama oleh saya, Jimmy Cahyadi, dosen pengajar program studi akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Untuk mengenal saya sebagai narasumber lebih jauh, Bapak Ibu, para peserta, mahasiswa, mahasiswi bisa membuka atau melihat link akun Cinta saya yang ada di bawah ini. Dan nanti materi ini juga akan saya share ke panitia untuk Bapak Ibu bisa gunakan sebagai pembelajaran atau referensi. Di dalam materi PowerPoint saya ini juga saya melampirkan sumber pustaka atau rujukan beserta akun linknya untuk Bapak Ibu para peserta, mahasiswa, mahasiswi mempelajari lebih jauh dan meningkatkan kompetensinya, khususnya yang minat pada pengelolaan dan teknologi pembuatan pakan ikan dan nutrisi. Baik, saudara Bowa, bisa didengar suara saya ya? Bisa? Bisa Pak, bisa. Jelas. Oke. Nanti tolong sampaikan kalau di perjalanan mungkin ada trouble ya, Bowa ya? Ya Pak. Oke. Silakan Pak. Tema yang saya angkat pada pelatihan kali ini adalah pembuatan pakan ikan berbahan baku lokal. Dalam pengertian bahan baku lokal ini adalah yang ditemukan pada wilayah tropis, diantaranya di negara kita dan di provinsi kita, bahkan di kabupaten kota tempat kita berada. Kemudian, sebelum kita mengetahui apa itu pakan, ada baiknya kita mengetahui pengkategorian sumber pakan. Beberapa referensi banyak menyampaikan berdasarkan tinjauan-tinjauan teoritisnya dan tinjauan-tinjauan kajian ilmiahnya. Secara umum, pakan ikan itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama pakan alami, kemudian pakan tambahan atau feed aditif, kemudian pakan buatan, manufacture feed. Ya, jadi ada natural feed, kemudian additive feed, kemudian manufacture feed. Ya, pakan alami, pakan tambahan, dan pakan buatan. 3 kelompok besar ini yang sering pada industri perikanan. Kemudian, pakan alami itu sendiri secara umum juga dikelompokkan 2 kelompok pakan. Yang pertama, pakan alami, kelompok pertama adalah pakan hidup. Pakan hidup ya. Kemudian pakan alami yang kelompok kedua adalah pakan segar. Nah, ini nanti bisa menjadi rujukan referensi yang minat penelitian ke pakan. Banyak masih eksplorasi pakan yang bisa Anda lakukan. Mau penelitian pakan alami terbagi 2, bisa perlakuan pakan hidup atau perlakuan pakan segar. Kemudian bisa penelitian pakan tambahan, zat aditif, banyak sekali nanti ya, zat aditif yang bisa digunakan atau dijadikan pakan untuk produksi budidaya. Kemudian pakan buatan, nah ini juga lagi tren para mahasiswa kita, para mahasiswa tingkat akhir, lagi getol-getolnya penelitian tentang pakan buatan yang dicampur juga dengan zat aditif. Ya. Baik, untuk lebih menjelaskan apa sih pakan ikan itu dan kenapa pakan ikan penting bagi kegiatan produksi budidaya,
Beberapa di antara penjelasannya seperti di antara yang di layar Anda. Pakan merupakan komponen utama dalam kegiatan perikanan budidaya. Pasti, makhluk hidup tanpa adanya sumber nutrisi tidak akan terjadi pertumbuhan dan tidak akan terjadi perkembangan, bahkan tidak akan terjadi reproduksi. Kedua, ternyata pakan itu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan budidaya. Hampir 60-70% dia mempengaruhi produksi budidaya, khususnya perikanan budidaya yang bersifat intensif. Anda tentu tahu ada 3 metode penerapan usaha dalam perikanan budidaya. Pertama, secara tradisional atau ekstensif. Kedua, secara semi-intensif, mix campuran antara tradisional dan intensif. Dan yang paling high teknologi adalah secara intensif. Nah, intensif inilah pakan sangat paling utama dalam menggenjot produksi budidaya. Kemudian, khususnya kita di wilayah Kalimantan Utara, atau di wilayah Kalimantan pada umumnya, Kalimantan Timur dan Kaltara, itu ternyata kegiatan produksi budidaya, khususnya budidaya pantai dan laut, kecenderungan masih bersifat ekstensif atau tradisional. Namun, tapi beberapa ternyata untuk yang kategori budidaya tradisional, pembuatan pakannya itu kebanyakan kita mix dengan bahan baku lokal. Bahan baku lokal inilah nanti sebagai pelengkap nutrisinya untuk menggenjot produksi budidaya. Tapi masalah pertama adalah pertumbuhan bahan baku tadi musiman. Ya, di sini nanti akan saya jelaskan diantaranya para mahasiswa yang sudah penelitian menggunakan zat tambahan atau zat aditif tadi, yang pakan aditif, pakan tambahan itu banyak menggunakan ekstrak herbal atau yang bersifat natural. Misalnya ekstrak kulit pepaya, ekstrak biji pepaya, ekstrak daun mangrove, ekstrak karamunting, kemudian ekstrak beberapa bahan lainnya, ekstrak bawang tiwai, dicampur dengan dimix dengan pakan pelet, dibuat menjadi pakan baru yang tujuannya sesuai dengan peran masing-masing unggulan zat aditif tadi. Nah, tapi ternyata memang seperti bawang tiwai, seperti daun mangrove, itu ternyata pertumbuhannya musiman sebagian, berbeda wilayah, berbeda juga kondisinya, kuantitas atau jumlah dan kualitas rata-rata berbeda, rendah, dan kebanyakan keberlanjutannya tidak terjaga. Nah, padahal satu di antara pembangunan perikanan budidaya oleh pemerintah itu yaitu Gerpari, pengembangan pakan ikan mandiri. Nah, ini ya, yang ini ternyata program nasional Gerpari, gerakan pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal. Ini sudah sejak 2015 hingga 2020. Nah, ini untuk kita ketahui ya. Kemudian peluang pembuatan pakan ikan ternyata dia memiliki bisnis-bisnis kecil lah, bahkan menjadi bisnis besar. Tapi tentunya kita mempersyaratkan sebagai seorang manajemen pakan itu memetakan dan mengidentifikasi sebaran dan potensi bahan baku dulu. Itu penting. Misalnya di daerah kita itu potensinya apa. Nah, apalagi mahasiswa yang sedang penelitian nih, itu kadang-kadang dia selalu mencari permasalahan dan solusi dalam penelitiannya. Karena itu memanfaatkan bahan-bahan sekitar ya. Kemudian dilanjutkan dengan uji karakteristik kandungan nutrisi bahan pakan. Nah, ini nanti biasanya akan ada uji kandungan nutrisinya, diantaranya kandungan proximat segarnya. Karena ternyata pada bahan-bahan tambahan tadi yang kita gunakan ternyata ada beberapa bahan yang juga tidak baik bagi pertumbuhan ikan ya. Nanti Anda akan ketahui. Kemudian melakukan standarisasi pakan, itu pasti. Kemudian tugas Anda sebagai para mahasiswa insan perikanan kelautan dan mahasiswa kampus membimbing masyarakat
pentingnya pengetahuan terhadap formulasi pakan. Kemudian tujuan akhirnya pembuatan pakan secara mandiri menggunakan bahan baku lokal pada sentra-sentra kegiatan budidaya berbasis sederhana, ya. Itu penting. Nah, ini adalah lingkup sederhananya manajemen pembuatan pakan ikan. Para peserta, Bapak Ibu, Anda bisa melihat pada slide PPT saya. Inilah bidang-bidang pengetahuan yang sebaiknya kita tahu, karena memang itulah rangkaian kegiatan manajemen dan teknologi pembuatan pakan ikan. Tinggal nanti Bapak Ibu menghubungkan dengan ikan budidayanya atau biotanya, apakah air tawar, apakah air payau, apakah laut, apakah ikan-ikan omnivor, ikan herbivor, ikan karnivor, apakah ikan itu nanti pertumbuhannya simetris, asimetris, ya. Itu lebih dalam, akan lebih jauh akan kita kaji pada materi-materi tentang fisiologi hewan air. Tapi pada umumnya, Bapak Ibu minimal mengetahuilah langkah-langkah ini. Di antaranya, Bapak Ibu, para peserta mengetahui nutrisi pakan. Ada yang basal, ada suplemen. Kemudian Bapak Ibu, para peserta mengidentifikasi dan memilih standar bahan baku pakan yang standar minimal lah dalam rangka membuat pakan. Kemudian Bapak Ibu, para peserta minimal mengetahui analisis formulasi pakan. Nah, ini yang agak berat, ya. Nanti mungkin akan dibantu dengan narasumber kedua, Bapak Arif Minaldi. Analisis formulasi pakan. Kemudian proses pembuatan pakan. Nah, nanti yang proses ini, yang keempat ini akan dibantu oleh panitia. Panitia sudah membuat video simulasi proses dan pembuatan pakan buatan secara sederhana berbasis bahan baku lokal. Kemudian pengujian pakan buatan, nah ini mungkin itu dilakukan pada hari ini. Pengujian ini dilakukan di laboratorium, khususnya pengujian kimiawi. Sementara pengujian fisik bisa dilakukan pada Bapak Ibu atau para panitia, nanti bisa melakukan. Kemudian pengujian biologis itu adalah pengujian pada hewan uji, biasanya penelitian lapangan. Kemudian pengemasan, penyimpanan, waktu pemberian pakan itu penting. Kemudian program praktek program pakan bila Bapak Ibu sebagai praktisi pakan. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan kita, Bapak Ibu sekalian, bentuk-bentuk pelet. Secara umum, pelet demikian, pelet kering, jarang ada pelet yang bersifat basah, ya, karena kalau basah, ketenikan dan perubahan deterioratif dan kebusukan tinggi sekali. Rata-rata berukuran kurang lebih 2 cm hingga paling kecil diameter 2 mm. Ya. Yang 2 cm ini adalah yang ikan konsumsi, ikan besar. Yang paling kecil biasanya itu yang setelah juvenil. Atau kalau udang, sudah di atas PL. Kemudian yang kategori flag, pakan yang berbentuk lembaran, ini tergantung dengan bukaan dan kebiasaan ikan. Kemudian yang bersifat crumble, juga ada remah, ya, crumble, dan yang terakhir powder, ya. Crumble dan powder hampir mirip, tapi powder lebih ke bubuk. Biasanya powder diberikan sebagai adaptasi pakan tambahan pada juvenil atau PL. Kemudian ada pakan alami, nah ini tadi pakan alami, ya, di antaranya adalah plankton, ya. Ada yang bersifat mikro dan makroplankton, dari nabati ataupun hewani. Ini adalah ilustrasi beberapa bentuk pelet. Biasanya pelet berbentuk seperti ini. Beberapa bentuk pelet juga untuk Bapak Ibu para peserta mahasiswa bisa melihat ada yang berwarna gelap, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk powder, ada yang crumble, ya.
Ini yang berbentuk panjang, flek, hampir 2 sentian. Nah, ini yang penting kita ketahui, Bapak Ibu, para peserta mahasiswa. Nutri itu sebenarnya ilmu yang susah gampang bagi sekalian. Semakin kita dalami, semakin kita kaji, pasti semakin kita merasa tidak tahu dan kekurangan. Karena memang proses perjalanan kedua energi ini, hati-hati Bapak sekalian. Disinilah biasanya para peneliti, mahasiswa meneliti. Pembuatan pakan itu, energi yang menjadi feses berapa persen, dan energi yang digunakan, dimanfaatkan itu berapa persen. Nah, yang menjadi feses tentunya energi yang sudah tidak dimanfaatkan ya. Feses itu ada energi panas untuk tubuhnya dan energi netonya, bersihnya. Nah, neto inilah dipecah menjadi dua lagi untuk perbaikan sel jaringan tubuhnya, kemudian untuk reproduksinya yang kedua, gonad. Ya, ini juga ramai para mahasiswa penelitian tentang peningkatan reproduksi pada ikan atau udang atau krustase. Biasanya dikenal dengan tingkat kematangan gonad, TKG, atau tingkat kematangan ovarium, TKO, pada kepiting. Inilah sebab aditif untuk pertumbuhan, panjang berat, indikatornya. Sementara untuk produksi, indikatornya kematangan gonad, tingkat kematangan sperma, keberhasilan dalam telur, dan penetasan telur. Nah, ini di sini ya. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, para peserta, mahasiswa, mahasiswi, harus mengetahui pengetahuan gizi atau memiliki pengetahuan tentang gizi ikan secara umum. Karena dengan pengetahuan akan kebutuhan gizi ikan secara umum, disitulah peningkatan produksi budidaya bisa ditingkatkan. Nah, gizi-gizi yang paling umum Bapak Ibu para mahasiswa ketahui adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Ya. 5 komponen ini harus ada dalam pakan kita. Selain nanti ada komponen lainnya yaitu mineral, zat-zat besi lainnya, logam lainnya. Ya. Pada umumnya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air harus ada dalam pakan buatan kita. Nah, pertama protein. Nah, protein tujuannya untuk pertumbuhan. Umur ikan mempengaruhi kebutuhan protein ya, umur ikan ya. Pada umumnya kebutuhan protein ikan antara 20 hingga 60%. Batas optimum rata-rata 30%-an. Ya. Semakin umur ikan pada masih juvenil sangat membutuhkan protein tinggi. Sementara ikan pada yang sudah dewasa relatif sedang membutuhkan protein. Nah, ini beberapa contoh kebutuhan protein pada ikan kerapu atau beberapa biota pantai. Ya, kegiatan budidaya dalam kerangka jaring apung biasanya untuk kerapu-kerapu itu pada ukuran juvenil itu membutuhkan high protein ya. Sementara kalau kita lihat pada yang ukuran dewasa itu relatif sedang di bawah 56 lah ya. Kemudian yang paling menonjol di sini adalah bandeng ya. Nah, bandeng itu kalau benih dia membutuhkan hampir 40% protein. Tapi kalau sudah pembesaran itu 20%-an, turun hampir 2 kali lipatnya. Demikian yang lainnya ya. Apalagi air tawar, ikan nila ya. Ikan nila itu kecenderungan cukup 20% sudah bisa dalam meningkatkan pertumbuhannya. Kemudian lemak. Nah, lemak sangat dibutuhkan oleh ikan.
lemak itu berfungsi sebagai penyesuaian pertumbuhan, namun kebutuhannya di bawah protein 4%. Nah, ini kebutuhan lemak pada ikan budidaya pantai, Anda bisa lihat antara 9 hingga 10% rata-rata kebutuhan lemaknya. Kemudian karbohidrat. Nah, karbohidrat dibutuhkan juga pada ikan. Karbohidrat agak sedikit tinggi dibandingkan lemak, 10 hingga 50%. Ini penting juga karena untuk membantu ikan memecah enzim, ya, memecah enzim karbohidrat atau amilase, ya, itu penting sekali. Khususnya pada ikan omnivor. Ikan omnivor membutuhkan tinggi karbohidrat, sementara ikan karnivor rendah karbohidrat. Itu penting, ya. Kemudian vitamin, nah ini penting sekali karena vitamin ternyata sebagai zat aditif pada pakan. Mineral juga penting dalam pembentukan tulang ikan, karena jika mineral kurang maka akan terjadi penyakit non patogen. Ini berbahaya. Penyakit non patogen inilah seperti kekurangan gizi, malnutrisi, itu penting. Nah, ini komponen pelengkap. Pelengkap ini biasanya menjadi penelitian kita dalam skripsi. Nah, para mahasiswa biasanya menggunakan vitamin E, vitamin C, menggunakan fenol dalam pakannya untuk melengkapi kekurangan pakan yang ada. Nah, ini penting, biasanya juga dalam penelitian. Kemudian dalam pembuatan pakan, kita harus mengetahui prinsip-prinsip pembuatan pakan, diantaranya tidak menjadi kebutuhan primer, terus di alam, kemudian harga bahan baku yang murah, kemudian memiliki gizi yang cukup, syukur lebih, ya. Nah, bahan baku pakan itu dikenal ada dua. Ada yang nabati dan hewani. Nah, nanti kita akan lihat berapa komposisi bahan baku nabati dan bahan baku hewani dalam pembuatan ransum pakan. Nah, untuk nabati banyak tersedia di alam, bahkan menjadi sisa buangan industri, ya. Misalnya ampas tahu, misalnya, kemudian dedak padi, kemudian kopra kelapa, itu banyak bisa digunakan. Yang tidak digunakan pada manusia, bukan penyaing. Kemudian, makronutrisi yang kering beberapa pakan ikan lokal, kepala keomas, ini adalah di pakan kita. Nah, dua bahan baku ini akan disimulasikan, ya. Hampir di atas hingga 70%. Namun bahan baku ini apakah mudah ditemukan? Nah, Bapak Ibu yang bisa mengobservasi di lapangan, ya. Ini yang nabatinya. Nabatinya ternyata agak sedikit rendah dibandingkan hewaninya, proteinnya, ya. Di bawah 40, bahkan di bawah 20%. Dia sebagai suplemen, ya, suplemen protein. Nah, ternyata dalam pembuatan bahan baku lokal tadi, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, hati-hati juga. Karena ternyata bahan baku tadi tidak semuanya bagus. Harus melalui proses-proses atau rangkaian rekayasa untuk menghilangkan yang bersifat negatif. Di antaranya ini, tepung kedelai ternyata mengandung antitripsin, sehingga dia harus dipanaskan dulu atau dikukus. Ini penting. Dedak halus, ubi, tepung jagung itu harus dipanaskan dulu untuk menghilangkan, mengurangi antitripsin ini tadi. Nah, itu penting. Mudah-mudahan panitia HMJ ketika menggunakan diantara ini harus dipanaskan dulu, ya, hati-hati, ya. Kemudian asam citat banyak pada tepung kedelai dan tepung gandum. Nah, ini sering mahasiswa pakai. Mahasiswa pakai tepung gandum atau tepung jagung, tapi dia tidak lakukan perekayasaan seperti pemanasan atau penambahan enzim sintase, karena ternyata mengandung asam citat yang tidak baik bagi pertumbuhan ikan, ya. Apalagi, nah ini dedak halus, ini paling penting. Dedak halus ternyata mengandung lecithin,
Kalau Anda para mahasiswa menggunakan dedak halus, minimal dipanaskan 30 menit dulu untuk mengurangi kandungan lecitin pada dedak halus. Itu penting. Dan yang lainnya. Kemudian ada teknologi yang lain yang sederhana yang juga bisa dijadikan skripsi atau penelitian para mahasiswa, yaitu dengan menggunakan proses fermentasi. Bisa ya, bagi yang berminat, perlakuannya adalah fermentasi dalam pakannya menggunakan Rhizopus sp, bakteri Rhizopus sp. Itu ternyata mampu mendongkrak bungkil kelapa kopra itu menjadi high protein, ya. Tanpa fermentasi 22, tapi dengan bantuan Rhizopus dalam fermentasi dia meningkat hampir 30% protein kasarnya. Anda bisa lihat ya, lemak yang terlalu tinggi pada ikan dia hanya harus di bawah 10% ya, lemak itu. Dengan bantuan fermentasi dia turun menjadi 7%-an, 6% bahkan. Itu penting gunanya fermentasi. Serat kasar itu relatif, abu sedikit naik. Nah, ini juga menurun sedikit ya BTN-nya ya. Itu yang penting. Nah, bilangan peroksida penting menjadi turun karena itu penting dalam proses kekuatan pakan dalam pertumbuhan. Kemudian masuk sesi yang terakhir ini ya, tidak sebentar lagi ya, para mahasiswa mungkin sudah bisa ini. Ini adalah metode penyusunan formulasi pakan. Wajib para mahasiswa, para bapak ibu menggunakan ini dalam rangka pembuatan pakan, yaitu dengan menggunakan metode Square Square atau bulu sangkar Latin. Kenapa digunakan? Karena biasanya Bapak Ibu ketika mencampurkan bahan baku lokal, 2 atau 3 bahan baku lokal, itu Bapak Ibu harus minimal membuat standar proteinnya berapa persen sih yang Bapak Ibu butuhkan. Yang Bapak Ibu buat itu proteinnya berapa persen? Karena protein adalah unsur paling penting dalam pertumbuhan ikan. Nah, minimal 25%. Nah, biasanya, ketika digunakan 2 bahan baku ini, diketahui tepung ikan itu 50% proteinnya. Ini sudah hasil uji kimia ya. Uji kimia yaitu analisis proksimat, diketahui tepung ikan itu sudah hampir 50% proteinnya. Sementara dedak yang bersifat nabati itu 20%. Nah, inilah kita coba gunakan persen square seperti ini. Para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, tepung ikan 50%, kemudian bahan nabati dedak 20%. Itu kita totalkan 50 kurang 25 ya, ini 25 kurang 12 setengah di sini. Kemudian Bapak Ibu tambahkan menjadi 37,5. Kemudian jumlah ini menjadi pembaginya di sini Bapak sekalian. Ya, pembaginya. Kemudian dikali 100%. Inilah dia. Sama juga dengan yang dedak. 25 ini didapat dari 50 dibagi dikurang 25 itu 25. Kemudian 25 ini ditambahkan dengan 12 menjadi 37,5. Kemudian 25 dibagi 37 kali 10% mendapatkan 66%. Ini akan dijumlahkan nanti. Sehingga kalau dijumlahkan total 100%. Ya. Jadi kuncinya 100% bahan baku pakan harus bisa dihitung. Sehingga diketahui berapa kebutuhan tepung ikannya sebanyak 33 kilo. Dan dedak halusnya sebanyak 66 kg. Kalau dijumlahkan ini genap 100% atau 100 kg. Bapak Ibu bisa membuat pakan 100 kg dengan komposisi tepung ikan 33 kg dan dedak halus 66 kg. Ini didapat dari perhitungan square dengan menentukan indikator protein 20%. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu naikkan ini menjadi 30%, maka akan berubahlah di sini. Sehingga akan berubah hitungan tepung ikan dan dedak halusnya. Seperti itu ya. Kemudian ada metode lain menghitung formulasi pakan dengan bantuan aplikasi Excel yang sudah dimodifikasi. Ini agak sedikit cukup ribet. Para mahasiswa harus membuat aplikasi di Excel-nya, membuat formulasi untuk bisa mengkalkulasi kebutuhan pakannya dengan lebih dari beberapa bahan baku digunakan ya. Ya bisa para mahasiswa waktu dulu BTN, abu rata energinya. Kemudian
setelah pakan jadi, harus ada pengujian, minimal 3 pengujian, yaitu uji fisik, kimia, dan biologis yang tadi ya. Setelah pakan tadi dicampur kembali menjadi jenis pakan baru, Bapak Ibu harus menguji fisik pakan. Di antaranya kehalusan, kekerasannya, daya tahannya dalam air, dan daya apungnya dalam air. Kemudian pengujian kimia itu adalah proximat. Uji lagi proximatnya untuk mengetahui betulkah protein, lemak, karbohidratnya seperti yang kita rancang sebelumnya. Kemudian biologis, nah inilah eksperimen laboratorium atau eksperimen lapangannya. Bapak Ibu bisa melihat pertumbuhannya, panjang berat, kematian, reproduksinya, daya tetas telur, dan yang lainnya. Ada banyak software yang bisa membantu kita dalam memformulasikan pakan. Salah satu software yang favorit dan memang banyak digunakan untuk praktisi perikanan, biasanya industri perikanan ya, adalah aplikasi WinFeed. WinFeed ini Bapak Ibu bisa download yang gratisan ya, itu versi 28, dan Bapak Ibu bisa install di software di laptopnya. Dan saya sertakan di sini adalah link tutorialnya di YouTube. Ini adalah link tutorial cara promosi pakan. Dan ini adalah link tutorial instalasi versi lain. Saya akan tunjukkan untuk kalian. Ini adalah video tutorial aplikasi WinFeed dalam rangka mengelaborasi bahan-bahan pakan untuk lebih mudah. Ini tentunya dengan bahan baku yang banyak ya, sehingga metode packaging square agak susah, sehingga kita menggunakan aplikasi software. Nah ini link sudah saya sertakan, kalau ini bisa mempelajari. Baik, aplikasi ini dari UK dan memang diperuntukkan untuk fish, ya, ini fish ya, ikan dan hewan-hewan ruminansial, hewan darat. Fish bisa Bapak digunakan. Kemudian terakhir, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin juga Bapak Ibu peneliti, mahasiswa, praktisi, masyarakat gunakan. Di sini bisa Bapak Ibu klik link-link yang sudah saya sertakan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mempelajari dan mendalami ilmu nutrisi dan pakan ikan. Di antaranya saya menggunakan National Research Council Fortis 93. Ini sudah saya sertakan linknya, tinggal Bapak download apa isinya. Kemudian Ahmad Mugiman, buku yang paling populer, ada di revisi 2008. Mugiman, yaitu judulnya makanan ikan, judulnya makanan ikan Mugiman. Kemudian Food Organization of Agriculture FOA tahun 80. FOA tahun 80 inilah memang buku yang membahas tentang World Fisheries and Law of the Sea, lebih kepada food security, keamanan pakan untuk ikan-ikan laut. FAO ya, FOA tahun 80. Disertakan link juga, bisa download. Kemudian saya dan Pak Riki ada beberapa juga jurnal-jurnal yang kami publish di Sinta. Bapak Ibu bisa buka. Saya contohkan untuk FAO ini dalam bentuk PDF. Bisa buka. Nah, ketika Bapak Ibu membuka link yang saya berikan, langsung tertuju pada buku PDF-nya. Buku PDF FOA tentang World Food Security, What Fisheries and Law of the Sea tahun 80. Jadi jangan salah, Bapak Ibu sekalian atau para mahasiswa, FOA itu ada banyak versi. Nah, versi yang tahun 80 inilah yang menjelaskan tentang pakan ikan. Ini adalah beberapa katalognya.
yang tahun 80 memang membahas tentang food agriculture, tentang marine fisheries. Ya. Kalau yang tahun lain berbeda, ada yang bicara hutan, energi ya. FOA sangat digunakan, tapi dalam bahasa Inggris ini ya. Silakan para peserta mengkoleksi referensinya. Kemudian coba kita buka ini, kita tunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa mencari juga jurnal-jurnal online yang bisa dijadikan referensi bahan bacaan atau penelitiannya. Dan banyak masih juga beberapa artikel online yang bisa Bapak Ibu akses, nasional maupun internasional ya. Misalnya para mahasiswa nih yang tugas akhir harus minimal ada koleksi artikelnya dalam proposalnya. Nah ini salah satu akun cinta kami, dan banyak lagi narasumber, mungkin para dosen lain di Fakultas Perikanan yang para peserta bisa akses untuk melihat apa saja kegiatan dan apa saja artikel-artikel atau penelitian yang dilakukan, bisa Bapak Ibu para peserta melihat. Baik, panitia masih ada waktu, untuk PPT saya sudah habis. Panitia? Waktunya pas sudah Pak, jam 10. Oke, saya minta 5 menit ya, bisa? Boleh Pak, boleh. Untuk menunjukkan video tutorial yang bisa para peserta lihat lah kita, yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Ya Pak, silakan Pak. Nah ini para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, bisa membuka channel YouTube. Kebetulan channel YouTube saya, sebagian pekerjaan para mahasiswa-mahasiswi yang sudah praktikum pakan, itu saya masukkan dalam akun YouTube ini. Nah ini akun YouTube-nya, tinggal Bapak Ibu ketik nama saya, itu bisa muncul. Saya juga sudah share kepada panitia tadi ya, ke WOA ya. Contoh kita buka untuk pembuatan pakan ikan. Kita buka contoh Fadli. Mahasiswa Fadli mungkin ada hadir di pelatihan ini, kita buka ya. Fadli ringkas tapi cukup baik dalam membuat ilustrasi pembuatan pakannya. Nah ini wah, bisa kelihatan ya? Bisa lihat ya? Bisa ya, lihat ya? Belum muncul Pak aninya. Layar belum muncul? Ya, layar belum muncul. Masih munculnya PPT Bapak. Sudah belum? Belum muncul? Belum. Mungkin share screen-nya dimatiin dulu, Pak. Lalu dihidupkan kembali ke YouTube-nya. Kembali? Bentar ya. Sekarang bisa lihat? Bisa dilihat? Pak. Tadi yang saya sebelumnya bisa kelihatan apa? Yang tadi sebelumnya, yang link Google tadi belum? Belum muncul Pak. Yang tadi belum juga? Iya Pak, yang di kolom chat. Sekarang muncul? Ini adalah pembuatan video pakan Saudara Fadli ya. Saudara Fadli angkatan 2017. Ada muncul.
Gunakan ikan ekor kuning Di sini holding. yang dia ekstrak dan keringkan. Kemudian Fadli menggunakan tepung tapioka ya untuk sebagai perekatnya, perekat pengganti rogol. Ikan tadi dipotong-potong dan direbuskan ya, kemudian ditiriskan, didiamkan, kemudian di blender. Kemudian dikeringkan, disaring karena manual tanpa menggunakan oven ya, sehingga dijemur minimal 5 jam suhu kering dengan asumsi kandungan air di bawah 20%. Ini hasil akhir setelah penjemuran untuk tepung ikannya. Sekarang dipadukan dengan tepung tapioka. Tepung tapioka dimasak dulu hingga mengental, kemudian dicampur dengan tepung jagung. Nah, pada proses akhirnya, Saudara Fadli ini membuat pakan dalam butiran besar dengan target ikan produksi, ikan besar ini ya. Baik, demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika video tadi masih dibutuhkan, Bapak Ibu bisa mengklik akun YouTube saya dengan mengklik Jimmy Cahyadi. Di sana banyak video pembuatan pakan yang bisa dilihat dan dinikmati. Terima kasih para peserta, semoga bermanfaat. Nanti kita akan buka sesi diskusi di sesi setelah narasumber ya, Saudara Wawa ya. Baik, saya kembalikan ke saudara moderator, Saudara Wawa. Silakan. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Jimmy Cahyadi, SPMSI. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua, Bapak Ricky Febrinaldi. Untuk mempersingkat waktu, saya